Dan di sini kita juga modif di kopling bagian bawah, kita ganti pakai punya kijang diesel biar koplingannya lebih enteng. Jackson pump rumahnya kemarin yang patah ini, soalnya itu bautnya cuma di sini yang mengikat. Yang kita pasang untuk oil pressure gauknya, tinggal kita lihat nanti berapa tekanannya, tekanan ulinya. Nah, ini adalah penampakan dari bracket yang belakang ya lur. Jumpa lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dan pasien kita HIS LH11 yang kemarin itu pernah setting klep dan ganti blunyer 12 mili. Terus ini kendalanya di kupingan bospom itu patah dan akhirnya suaranya jadi kemelotok. Terus yang ini juga sama, tapi nanti di video berikutnya saya review juga. Tapi kita review yang ini dulu. Ini kasusnya itu gimana ya? Karena rumah dari bospomnya itu kurang presisi, jadi kocak dan goyang. Terus lama-lama jadi kupingannya itu patah. Nah, ini. Nah, di sini kan itu kelihatan ada retaknya. Kita lihat kan. Nah, itu ada retak. Nah, itu kupingannya retak, terus habis itu kendor. Nah, itu karena untuk di bospomnya itu giginya nggak pas, sehingga kalau masuk itu goyang dia, nanti goyang, pokoknya intinya goyang, nggak pas, dan dudukannya pun juga nggak pas. Nanti kalau sudah bongkar saya jelaskan. Dan juga terutama yang 82 itu di situ, di bangkon bawahnya situ itu kebanyakan tidak dipasang, sehingga terjadi lambat laun. Lama-lama as dari bospomnya itu kocak, bosnya juga terjadi kekalahan di depan rumah bulatnya di situ. Kemarin pas waktu bongkar ini kan nggak sempat, soalnya terlalu lama untuk HIS karena harus bongkar dek depan dan juga kalter oli pun harus mengangkat mesinnya agak tinggi. Kalau nggak gitu mentok sama ini as balak depan. Jadi kendalanya di situ. Waktunya agak lama dan pembongkarannya pun agak rumit. Sehingga dipakai dulu, terus habis gitu terjadi sesuatu seperti ini. Dan ini harus kita benerin, turunkan total. Kita cek dulu untuk suaranya. Suaranya itu ada otok-otoknya ya lur, karena ini kocak. Kalau suaranya sih udah normal, tapi karena ini kocak sehingga pengapiannya berubah, dia geser, bisa kasar bisa halus. Nah, ini agak kasar dikit untuk suaranya. Terus sama orangnya nanti request tolong kalau bisa dihaluskan. Nanti kita akan perhalus lagi untuk suaranya semaksimal mungkin dan enak, karena untuk muatan. Oke, kita lanjut dulu untuk pembongkarannya ya lur. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Terima kasih. Oke lur, untuk pompa atau dek depannya HIS LH11 udah kita servis. Ini bautnya udah sip, udah bagus, juga udah permukaannya udah diratakan, lubangnya juga udah pas. Terus ini nggak ada, jadi kita pakai lem besi. Untuk pompanya kita carikan nggak ada ya lur. Dan ini agak baret-baret, tapi nanti kita cek pakai
oil pressure tester kalau mesinnya udah hidup. Cuma yang diperbaiki di tutupnya aja. Nah, ini adalah tutup olinya. Kemarin baretnya itu parah. Ini udah kita ratakan, udah kita lumasi, takut karat. Tinggal kita pasang. Juga untuk injection pumpnya yang patah di sini itu karena bracket yang belakang itu nggak ada. Jadi kita bikinkan biar nggak goyang. Dan ini adalah injection pump rumahnya kemarin yang patah ini. Soalnya itu bautnya cuma di sini yang mengikat, yang di belakang itu ini, tapi nggak begitu permanen, nggak begitu kuat. Jadi kita bikinkan. Ini posisinya berada di belakang sini, mirip seperti punyanya Kijang dan tahun 85. Dan untuk ini udah kita perbaiki dan press, jadinya nggak goyang. Nanti terikat baut 4, jadi bisa lebih pegangan ya bos pom, nggak terlalu kocak dan awet. Kebanyakan untuk HIS 82 kendalanya itu di sini. Oke, untuk giginya jangan lupa untuk dilumasi sebelum pemasangan. Terus nanti kalau nggak naik bisa dipancing dari sini. Oke, kita lanjut dulu ya lor. Udah kita pasang untuk injection pumpnya dan udah tertata rapi. Juga untuk bracket yang di belakang. Oh, nggak kelihatan lor, nanti aja saya videokan. Terus untuk dudukan di bos pomnya itu udah pas ya lor. Bulatnya di sini udah rata semua dan nggak ada goyang, jadi nggak mungkin untuk bergetar lagi. Dan udah di sini udah beres, tinggal penataan yang di belakang yang buat bracket biar agak dibuat untuk beres juga biar kuat, nggak ada masalah lagi ke belakangnya. Layaknya L300 itu kan yang di belakang kuat, jadi nggak jarang dan hampir nggak pernah ada kendala seperti Toyota HIS. Dan harap dimaklumi lagi karena juga mobil udah tua, udah 35 tahun lebih, jadi ya banyak spare part yang sudah minta di repair atau diganti. Nah, ini adalah penampakan dari bracket yang belakang ya lur. Nah, ini ikut di injection pump. Karena kalau orinya HIS itu nggak ada, jadi ini kan punyanya Rotorhead 12 mili, jadi sama kayak Dina L300 ada bracketnya buat itu. Terus ini ikut di mesin, di engine mounting, jadi tinggal dipasang. Kalau yang asli kan ikut sini, jadi kurang, kalau satu kurang keras kurang kaku, jadi ini kita buatkan sendiri biar lebih kokoh dan nggak ada kendala lagi. Oke, kita lanjut untuk pemasangan lainnya. Nanti kita tes juga. Udah terpasang dengan rapi ya lur. Tinggal kita tes, hidupkan dan cari suara dan setelan yang pas. Juga kan kemarin ada kendala di pompa oli. Katanya kalau habis naik itu pas ada rata kontrol oli hidup, jadi kita bongkar dan kita temukan penyakitnya. Terus ini kita tes dulu, kita lihat, dan udah kita pasang untuk oil pressure gauknya. Tinggal kita lihat nanti berapa tekanannya, masih di batas maksimal dan minimal atau gimana, nanti kita cek dulu. Ini tinggal pemasangan pelengkapan yang kecil-kecil di bagian bawah. Udah terpasang semua, udah terpasang semua oli-oli, tinggal kita tes hidupkan. Kita cari kabelnya, kita tata kabel solenoidnya dulu, nanti kita tes hidup. Kita hidupkan dulu, soalnya di sini masih kosong di ledengnya, jadi agak lama startnya. Ayo starter. Nah, seorang muda.
Up. Yuk. Suaranya masih kurang pas, ada kipas radiator yang nyerempet sama dek. Terus untuk suaranya masih kurang pas ya lur, nanti kita cari lagi, tapi kita biarkan hangat dulu. Dan untuk tekanan olinya udah normal, udah 5 bar. Suaranya masih belum pas, masih kita cari dulu yang pas untuk suaranya. Untuk suaranya itu masih normal ya lur, tapi cuma agak kasar dikit, belum kita setel. Suaranya terlalu kasar. Kalau tekanan olinya udah normal. Kita setel dulu. Oke, alhamdulillah udah beres ya lur, udah kita setel tadi. Sempat ada masalah dikit di ledengnya karena di sini ledeng besi, jadi pecah, jadi bentar-bentar mati gitu. Dan ini udah kita setel, ini adalah suaranya dan hasilnya, terus udah pas. Dan untuk tekanan olinya udah pas. Tinggal kita cuci, kita keringkan, terus kita cari untuk yang rembes-rembesnya, biar meskipun tua kelihatan kering, nggak rembes ya lor. Ini masih ada bekas-bekas olinya, nanti kita coba bekas solar maksud saya. Dan suaranya udah normal, udah dari ciri khas 2L atau tipe L. Ini selangnya minta adik udah bocor, jadi biar dibelikan nanti sama orangnya, biar nggak ada rembesan lagi. Kita cuci bersih dulu, kemudian kita test drive ya lor. Dan ini adalah hasilnya. Kita tes dulu, kita bersihkan semuanya, kemudian kita tes drive, dan gimana hasilnya, kurang pas atau tidak, nanti kita coba lagi. Oke, lanjut dulu lor.
Oke ya lur, udah kita servis semuanya dan mesinnya juga. Bautnya udah kita genapin biar semakin kuat untuk bodinya, nggak goyang. Mesinnya udah kita bersihkan, lantai-lantainya juga. Dan di sini kita juga modif di kopling bagian bawah. Kita ganti pakai punya kijang diesel biar koplingannya lebih enteng. Nah itu punya kijang diesel. Jadi biar lebih enteng dan lebih nggak capek untuk kakinya. Kita hidupkan dulu. Ripana lum. Panasi sik, kademen. Yuk. Mesinnya udah normal, suaranya juga udah halus. Suaranya juga merdu dan sudah mengeluarkan suara ciri khas dari mesin tipe L untuk Toyota Hiace. Dan ini masnya lagi bergelut dengan jok. Soalnya kalau Hiace itu ribet dengan joknya, kalau nggak telaten-telaten ya syukur apa adanya juga untuk baut-bautnya. Suaranya merdu ya lur. Dan asapnya pun nggak ada, maksudnya udah normal karena pakai injection pump 12 mili. Kita coba untuk gas-gas. Oke lur, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kakak Rimari